investasi apa yang bisa menguntungkan kita hanya dalam waktu singkat dan dengan modal yang apa adanya, hanya dengan modal 50.000, 100.000, 1 juta, atau mungkin hanya sekitar 10 juta. Simak video setelah yang satu ini, jangan kemana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa tuslihu bil qulub wa tantulihu bil usubat alinu bil sub wa ala ahli sadiqan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya ingin membahas tentang aset yang bisa kita beli dengan harga yang murah, dengan modal apa adanya, atau mungkin ada modal juga ada, tapi dengan nominal yang terlalu besar ya. Bisa kita mulai dari yang modalnya kecil dulu. Contohnya misalkan kita punya dana hanya 50.000 sampai 100.000. Sebenarnya kita bisa membeli barang untuk dijadikan aset. Apa aja itu? Contohnya satu. Yang pertama, teman-teman itu punya dana 50.000 sampai 100.000 itu bisa datang ke tempat pertanian, atau misalkan tempat orang yang berdagang bibit-bibit untuk pohon-pohon buah ya. Pohon-pohon buah itu tuh tanpa disadari ya, kalau kita belajar dari para juragan-juragan di kampung, di desa-desa itu ya, tanpa saya merendahkan orang-orang desa atau orang kampung ya, itu mereka yang jadi juragan-juragan itu malahan mempunyai aset yang sangat banyak. Itu dari apa? Dari aset yang bertumbuh ini ya, karena dia beli bibit, akhirnya dia tanam, dirawat sampai akhirnya besar. Itu banyak yang misalkan mereka punya entah nyewa atau punya tanah sendiri, itu mereka tanami pohon pisang, bisa mereka tanami pohon-pohon mangga, pohon-pohon durian. Itu bisa ditanamnya pelan-pelan. Mereka bikin mereka bikin karena mereka berpengalaman tentang penelitian buah ya. Buah apa yang kira-kira bisa dalam waktu 1 tahun bisa panen, 2 tahun bisa panen, 3 tahun bisa panen, atau mungkin berbulan-bulan, dalam 1 tahun bisa beberapa kali panen. Itu misalkan mereka nanam dalam satu kawasan itu, bisa misalkan pohon mangga, pohon jeruk, pohon pisang, dan lain-lainnya. Itu mereka bisa memprediksi tiap bulan tuh biar bisa saya jualan tuh apa aja yang perlu saya tanam. Itu yang dilakukan di awal oleh para juragan-juragan di kampung. Jadi mereka tuh membuat beberapa tanaman, atau mungkin sayur yang dikelola oleh orang harian, tetangganya yang biasa bekerja harian lepas, yang bisa merawat kebunnya, dia bayar harian. Itu pun murah, hanya misalkan 20.000 per satu kali perawatan. Misalkan dia punya tanah yang ingin ditanami pohon durian contohnya. Dia beli bibit duriannya dulu. Bibit durian itu dibeli sekitar harga sekarang ya, untuk pasaran sekarang ini 50 sampai 70.000. Itu kalau untuk bibit durian itu teman-teman tenang aja ya, walaupun itu belum tumbuh. Itu pohon durian itu sepengalaman mereka yang saya interview ya, jadi sekitar tumbuhnya dari mulai bibit sampai mulai berbuah itu paling cepat itu 5 tahun sampai 7 tahun. Jadi sebelum 5 tahun itu pun bibit durian itu bisa digunakan untuk aset. Karena gini, bibit durian yang mungkin tingginya hanya segini nih, hanya mungkin sekitar setengah meter sampai 70 cm itu kita beli harga sekitar mungkin paling mahal-mahalnya 75.000, tergantung tipe duriannya apa. Setelah 1 tahun setengah, 1 tahun sampai 1 tahun setengah itu tingginya mungkin sekitar 1,2 meter tingginya. Itu pun sudah bisa dipanen bibit lagi. Jadi mungkin setinggi 1,5 meter tingginya, langsung bisa dijual dengan harga pasarannya ya. Teman-teman bisa cek sendiri di mungkin marketplace ya. Untuk pohon durian yang tinggi 1,5 meter itu bisa dijual sekitar 1 juta sampai 1.500.000
Kalau nggak percaya cek sendiri aja. Mungkin jadi dalam waktu 1,5 tahun dari modal 75.000 bisa sampai 1,5 juta gitu, atau mungkin 1 juta dalam waktu 1,5 tahun. Hanya modal apa? Pupuk harganya nggak seberapa. Atau kalau nggak mau beli itu bisa juga ambil kotoran hewan masukin ke potnya, itu bisa juga. Perawatannya pun cuman itu aja, sama disiram aja setiap harinya, 2 hari sekali pun nggak masalah karena bibit durian itu akarnya kuat ya. Itu untuk pohon-pohon yang berbuah misalkan kayak gitu. Terus bisa juga misalkan tanam pisang itu dalam satu pohon itu dia sudah mulai keluar pisangnya, kita ambil buahnya, kita tebang pun nggak masalah, nanti dia akan numbuh akarnya, tunasnya baru lagi di samping-sampingnya. Jadi kenapa dari satu pisang itu bisa jadi banyak pisang, karena dia akan numbuh terus gitu. Jadi satu bibit pisang pun kalau dia udah numbuh, itu bakalan terus-terusan ada di situ terus, di sekelilingnya lama-lama penuh kan. Nah itu namanya aset juga kan. Jadi kita tanam satu pohon bisa berbuah berkali-kali, nah buahnya itu bisa kita jual, jantung pisangnya bisa kita jual. Dan untuk buah-buah lain pun sama, misalkan kita mau prediksi, untuk contohnya kita mau jual mangga itu setahun bisa 2 kali setahu saya, tapi iya nggak ya, ini kayaknya setahu saya deh. Jadi teman-teman bisa juga beli bibit dari awal, bibit mangga. Bisa juga beli pohon yang di petani itu udah nggak tahu umur berapa, atau di stek, atau saya nggak gitu paham teknisnya. Bisa juga yang udah kira-kira berapa bulan lagi akan berbuah lagi nih, walaupun masih bibit. Ada juga bibit yang udah mulai berbuah, jadi langsung jadi gitu loh. Jadi kita nanam walaupun misalnya setahun udah mulai berbuah, tapi kan nggak terlalu banyak karena akarnya batangnya aja masih mungkin hanya tinggi semeter gitu. Tapi itu bisa jadi alat investasi, minimal bisa kita makan dulu lah. Nah selanjutnya kan dari pohon-pohon itu bisa kita manfaatkan untuk untuk mudah-mudahan dia makin besar bisa jadi buah, bisa jadi banyak rindang buahnya. Nah itu bisa baru kita mulai jual. Nah cuman syaratnya untuk yang ini, untuk di perkotaan itu agak sulitnya karena nggak ada tanah yang kosong. Kalau di perkotaan kemungkinan ini bisa digunakan untuk di daerah yang pedesaan ya. Pedesaan di perkotaan pun pinggiran kota masih banyak tuh yang pedesaan. Mungkin kita tinggal di kota, kita ke desa tapi kita sewa tanah aja, dan kita cari orang kepercayaan yang bisa bantu kita mengelola di sana. Kalau kita nggak mau ngelola ya, kita mau passive income-nya aja. Sistemnya bisa aja bagi hasil. Misalkan kita modalin buat sewa tanah segini, beli bibitnya segini, orang mengelola, bagi hasilnya ya tahu mungkin 60%, 40%, atau 50%, 50%, tergantung kesepakatan kita. Atau yang lebih enak lagi, kalau kita punya saudara di kampung yang bisa dipercaya, itu lebih aman lagi, karena kita bisa pulang ke kampung sekalian waktu lebaran gini nih. Lebaran kita pulang kampung, kita kasih ini kita, misalkan dia yang punya tanah, kita yang beli bibitnya, dan dia yang ngurusin. Misalnya bagi hasilnya kita dapat 40%, dia 60%, atau kayak bagaimana ya, tergantung kesepakatan lah. Itu ntar diatur sendiri masing-masing ya. Yang penting halal, jangan sampai merugikan salah satu pihak. Itu untuk yang pohon atau tanaman yang bisa berbuah. Terutama yang saya sarankan adalah pohon durian tadi ya. Jadi dalam waktu 1,5 tahun aja itu bisa dipanen tuh. Dari kita modalnya 75.000 per satu bibit, itu dalam 1,5 tahun bisa kita panen langsung. Banyak, kalau teman-teman nggak percaya bisa lihat di marketplace untuk bibit, harga bibit durian berapa, terus durian yang udah tinggi 1,5 meter harganya berapa, tinggi 3 meter harganya berapa. Setahu saya kalau udah tingginya 3 meter sampai 3,5 meter itu pasarannya paling murah 2,5 juta dalam waktu mungkin sekitar 3 tahun doang. Bayangin kalau teman-teman punya bibit durian ada 100 contohnya, 100 bibit pohon yang dikelola, dari modalnya hanya 7.500.000 berarti ya, kalau 75.000, atau misalkan 70.000 deh, 70.000 kali 100 kan berarti hanya 7 juta. Begitu 3 tahun, satu pohonnya tuh harganya anggap aja 3 juta deh. 3 juta kan berarti 300 juta ya. 7,5 juta atau 7 juta sampai 7,5 juta dalam waktu 3 tahun jadi 300 juta. Lebih enak mana daripada kita harus beli tanah, harganya udah mahal, begitu dijual itu pun marketnya susah, nggak bisa diecer, surat-suratnya ribet, mendingan ini kan. Nah, jadi teman-teman itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan aset. Yang kedua, kita bisa investasi di pohon-pohon yang digunakan untuk industri. Contohnya pohon yang saya berapa kali pernah dikasih informasi ya, dari dulu ada karyawan saya yang tinggal di daerah Jepara itu, namanya Agus. Kalau Agus lagi lihat video ini salam buat Agus ya. Salam Gus, assalamualaikum Gus. Jadi ini pengetahuan buat saya juga ya. Di sana tuh ada
dia berpengalaman, dia punya pohon sengon namanya. Pohon sengon itu bisa digunakan untuk industri mebel biasanya, bisa untuk triplek juga, bisa juga untuk kayu solidnya. Itu per apa per apa sih bahasanya ya, per sekitar diameter 35 sampai 40 cm itu, ini yang saya tahu nih, itu bisa dijual sampai harga 1 juta per pohonnya gitu. Sedangkan dia pernah beli hanya ditawari orang 8 pohon itu diameternya masih kecil-kecil ya. Setelah 2 tahun dia itu nggak dirawat, nggak diapain ya, cuman dia beli, ini ada orang nawarin lagi butuh duit pas mau lebaran, butuh duit, nawarin harga 2 juta, ada 8 pohon tuh di pekarangan dia. Ditawari ke si Agus ini, "Gus, mau beli ini enggak? Harga 2 juta dengan ukuran, dengan kuantiti ada 8 pohon." 8 pohon itu sama dia dibeli, dan setelah 2 tahun itu kan membesar tuh pohon tanpa dirawat apa-apa ya. Ada entah tengkulak atau apa dari yang biasa supply ke pabrik itu nawar, "Itu barang bisa nggak saya beli dengan harga 1 juta per pohonnya?" Ya akhirnya mau nggak mau ya namanya untung langsung dijual sama dia. Jadi modal 2 juta dalam waktu 2 tahun bisa jadi 8 juta. Itu kan progresnya bisa sampai 400% ya, 2 juta 4 kali lipat ya, 400% dari 2 juta jadi 8 juta dalam waktu 2 tahun. Lebih mahal mana antara itu sama kita jual beli tanah? Nah ya kan. Yang ketiga itu binatang ternak. Cuman kalau binatang ternak untuk di daerah perkotaan ini agak sulit ya, karena harus pertama punya kandangnya dulu, yang kedua harus setiap hari diurusin kalau ini. Jadi untuk treatmentnya agak tinggi kalau untuk yang binatang ternak ini. Tapi bisa dijadikan nilai investasi apabila ada orang kepercayaan kita, entah saudara atau siapa yang bisa mengurusi binatang ternak ini. Misalkan entah mungkin kita di kota tapi kita punya kenalan di daerah pinggiran kota itu yang punya usaha sejenis. Misalkan dia punya usaha untuk binatang ternak unggas ya, seperti bebek gitu. Dia punya beberapa bebek, bisa juga kita nitip, kita beli bebek yang dia punya. Misalkan dia punya 100 atau 200 bebek, dengan harga anak bebek yang dia punya itu dia jual harganya misalkan satunya 10.000, kita punya 100.000, kita beli 100 ekor bebek. Itu bisa. Dengan yang rawat siapa? Yang rawat ya orang tersebut lagi. Jadi kita dikenakan biaya perawatan lagi. Misalkan kita beli 100 bebek, nah per bulannya itu dia ngasih cas ke kita, per 100 bebek itu adalah per bulannya per 10 bebek itu per bulannya dia ngasih cas per 1 bebeknya, saya ngecas ini mas ya 5.000 misalkan, berarti per bulan kita kasih ke dia adalah 50.000. Saya nggak tahu ya panennya bisa berapa lama, mungkin 3 bulan atau 4 bulan. Nah selama 3 atau 4 bulan itu, begitu udah mulai waktunya panen, kita bisa entah kita jual sendiri bebek yang kita punya, atau kita nitip ke beliau untuk dikembangkan lagi. Bisa juga dikembangkan, misalkan setelah berapa bulan bebek yang kita punya itu mulai bertelur atau udah mulai beranak ya, kita bisa bagi dua dengan dia nih. Jadi kita misalkan beli kandang sendiri yang kita taruh di peternakan dia, kita taruh lagi nanti setelah berkembang, tapi ya kita beli kandang sendiri untuk 10 bebek yang kita punya. Terus begitu udah mulai bertelur, udah punya anaknya misalkan dari total 10 itu nambah anaknya 20. Nah kita bisa bagi hasil tuh, misalkan 10 dia punya, 10 lagi yang kita punya. Dengan bagi hasilnya gimana? Ya udah, itu sistemnya tetap per bulan kita bayar yang hanya 10 bebek ini untuk biaya perawatan, berarti tetap 50.000. Tapi yang anaknya itu yang tadi kita udah bagi dua itu nggak dicas, itu bagi hasil aja. Nah perawatannya kayak gimana? Perawatannya itu bisa mungkin ditambah lagi 5 kali ya tadi 5.000 per bulan, itu tambah berapa anaknya itu kita tambahin. Atau yang kedua itu udah free dari dia karena udah bagi hasil ya. Sistemnya bisa kayak gitu. Dan untuk penjualannya itu bisa kita juga atur lagi. Misalkan yang ngejual dia, kita kasih presentasi gimana kalau bebek kita yang jual si peternak itu bagi hasilnya seperti apa, bisa kita bicarakan kayak gimana teknisnya ya, teknis bagi hasilnya. Terus bisa juga teman-teman misalkan punya duit 1 juta atau 2 juta ya, 1 atau 2 juta tuh banyak juga peternak kan. Kalau misalkan kita apalagi sebentar lagi mau Idul Adha nih, Idul Adha itu banyak harga-harga hewan ternak itu yang di atas harga pasaran kan. Contoh kita beli tuh yang enaknya tuh
1 atau 2 bulan setelah Idul Adha biasanya. Jadi harga kambing itu udah mulai turun, udah mulai agak inilah normal, atau kadang-kadang ada yang anjlok juga harganya karena permintaan udah sedikit karena kan gitu. Jadi misalkan kambing bibit untuk kambing baru umur setahun itu biasanya harganya nih setahu saya itu 1,2 sampai 1,5 juta. Nah, 1,5 sampai 1,2 sampai 1,5 juta itu bisa teman-teman beli di peternak. Itu kalau baru bisa beli satu ya bisa juga. Nah, terus setelah itu nggak kita ambil, tapi kita tetap titipin ke peternak tersebut. Peternak tersebut kita sistem bagi hasil aja lagi. Bagi hasilnya gimana? Misalkan 1 tahun lagi nih, saya nitip 1 tahun lagi Pak. Misalkan dalam 1 tahun ini diusahakan kalau bisa yang perempuan yang belinya ya, karena dalam 1 tahun lagi ini mudah-mudahan kambing ini beranak pun anaknya bisa kita bagi 2 dengan peternak itu. Misalkan kita punya 1 kambing harga 1,5 juta, itu bisa diinvestasikan gini hitungannya. Kalau misalkan kambing itu beranak, anaknya itu bisa kita bagi hitungannya 2. Misalkan anaknya kita jual atau induknya kita jual nantinya, itu induknya itu tetap haknya tetap full ke kita biasanya. Misalkan dari 1,5 juta, setahun kemudian kita jual harganya bisa 2,5 juta sampai 3 juta, itu full ke kita. Tapi kalau anaknya itu haknya kita bagi 2, bagi hasil gitu biasanya. Jadi misalkan anaknya itu nanti setahun kemudian kita jual harganya 2 juta, itu kita 1 juta, si peternak itu 1 juta. Jadi keuntungannya yaitu misalkan, tapi kalau misalkan kambing yang kita punya itu beranak 2, yaitu masing-masing, jadi ada yang masing-masing jadi 1 kambing gitu loh hitungannya. 2 kambing itu kita bagi 2. Jadi nggak ada biaya untuk perawatan kayak tadi unggas biasanya. Jadi langsung aja si kambing itu kalau beranaknya 2 berarti 1 kambing. Tapi kalau cuma 1, yaitu kalau misalnya dijual itu bagi 2 hasilnya. Terus yang kedua bisa juga teman-teman tuh bisa ngejual itu pada saat Idul Adha nanti. Kita titipin atau kita jual langsung juga bisa kalau kita punya skill berjualan ya. Misalkan kita rawat nih setelah Idul Adha besok, kita beli harga pasaran standar. Nah setelah itu Idul Adha tahun besok, kita rencana walaupun dia belum lahiran ya, tetap kita berencana mau jual di Idul Adha besok. Misalnya kita berusaha bisa kita jual sendiri, itu malah lebih untung karena tetap biaya kambing itu sepenuhnya buat kita walaupun dirawat sama peternak tersebut. Cuman alangkah baiknya ya kita harus ngasih fee lah dalam setahun dia ngurusin kambing kita, masa nggak kita kasih sama sekali. Misalkan anggap aja kita hitung-hitung 50.000 sebulan. 50.000 sebulan berarti kan setahun tuh 600.000 ya, kita kasih 500 atau 600. Pak, makasih Pak udah ngerawat kambing saya, ini bisa saya jual sampai 3 juta setelah setahun kemudian, atau waktu Idul Adha mungkin bisa 3,5 juta sampai 4 juta harganya. Ya masa kita nggak kasih sama sekali, itu namanya nggak ada terima kasihnya loh kayak gitu. Atau kalau punya duit yang lebih banyak 10 juta, itu bisa juga diaplikasikan dengan cara yang sama, itu membeli sapi. Sapi itu adalah yang pertama, sapi dan kambing itu juga bisa digunakan untuk apa? Untuk pendapatan sehari-hari ya. Misalkan teman-teman bisa gunakan susunya, kita perah susunya, kita cari produsen yang biasa berkecimpung di bidang penjualan susu sapi, atau produsen yang biasa menjual susu sapi segar yang berbagai rasa, itu biasanya membutuhkan susu kambing atau susu sapi segar. Itu bisa kita jual juga sapi bisa kita jual juga susunya. Selain yang pertama kita bisa jual hewannya, kita ambil susunya juga bisa. Atau kalau domba kita bisa jual juga bulu-bulunya. Itu kalau untuk binatang ternak. Yang keempat, yang terakhir ini yang bisa kita lakukan baik di desa maupun di kota, yaitu apa? Yaitu adalah aset digital. Aset digital itu adalah berupa yang pertama bisa Instagram, bisa Facebook fanpage biasanya, bisa juga sosmed seperti YouTube. Nah, banyak kan yang nggak tahu nih kalau kayak gini bisa dijual ternyata. Misalkan kita punya Instagram, kenapa artis-artis itu punya follower banyak dan bisa gampang sekali gitu loh dapat debit? Karena apa? Di Instagram itu menyediakan biasanya mereka itu paid promote. Jadi
akun Instagram yang followernya banyak itu bisa kita gunakan untuk sebagai aset. Misalkan berjualan, teman-teman yang punya bisnis tapi membutuhkan promosi, kita bisa buka promosi di akun Instagram kita. Misalkan per satu iklan tuh kita tarifin 100.000 sampai 500.000 atau mungkin 1 juta. Nanti bisa tergantung follower kita. Kalau misalkan ada customer yang ingin mengiklankan produknya, bisa lewat akun sosial media kita. Contohnya banyak kan di artis-artis, di akun-akun Instagram artis itu yang atau selebgram itu yang memberikan jasa paid promote dengan biaya yang kurang lebih segitulah. Paling mahal biasanya 1 juta sih, tergantung brandnya. Kalau brandnya besar, terus apalagi kalau mau brand besar lebih tinggi pasti. Tapi kalau cuman 1-2 kali post, paling cuman harga 100.000 sampai 500.000 kebanyakan. Terus yang kedua, fanpage ini juga kan sama sifatnya tuh follower juga kan. Jadi satu kali kita post itu bisa menjangkau, misalkan fanpage itu sama seperti Instagram ya, misalkan followernya udah 1 juta, satu kali post berarti kan 1 juta orang udah ngeliat postingan itu kan, berarti iklan itu bakalan ditonton oleh 1 juta orang. Makanya biaya iklan itu agak tinggi karena jangkauannya sangat tinggi kalau misalkan kita post di akun yang punya follower banyak. Itu pun bisa dijual beli tuh. Contohnya ada juga beberapa rekan-rekan yang berkecimpung di dunia online ya, yang jualan online itu membeli akun sosial yang followernya banyak, terutama kebanyakan tuh akun yang ini yang menyediakan video lucu-lucu biasanya. Itu dulu saya nggak tahu, tapi begitu saya ngobrol-ngobrol dengan pengusaha yang bergerak di bidang online ini, saya juga kaget. Dia bisa beli akun Instagram sampai 10 juta, 15 juta, 5 juta, sampai yang follower 1 juta aja bisa dijual sampai harga 5 juta loh. Jadi akun Instagram yang harganya 5 juta sampai 10 juta itu punya follower biasanya di antara 1 juta sampai 1,5 juta follower. Itu bisa dijual sampai 15 juta. Jadi saya hitung-hitung tuh berarti per satu follower itu harganya adalah Rp10. Nah, teman-teman yang mau banyakin follower tuh mungkin bisa dijual nantinya akunnya. Kalau bukan akun pribadi tapi ya akun, misalkan punya misalkan teman-teman pintar di bidang kedokteran, bikin aja akun misalkan yang isinya tuh hal-hal tentang kesehatan. Tiba-tiba kalau udah bikin konten-konten yang baik yang orang seneng, begitu follower udah makin banyak, udah 1 juta, nah itu bisa tuh dijual. Mungkin ke online shop yang menjual produk kesehatan nantinya, itu bisa dijual. Biasanya mereka senang tuh untuk membeli kayak gitu. Tapi ini itu adalah usaha di bidang spesifik kayak gitu ya, karena modelnya kecil tapi untungnya gede ya. Cuman harus ada keahlian khusus kalau untuk yang ini nih. Yang kedua, bisa juga fanpage dengan treatment yang sama seperti Instagram tadi. Yang ketiga ini yang lagi booming juga itu adalah YouTuber ya. YouTuber tuh ada banyak, misalkan teman-teman punya subscriber banyak itu, kita bisa apply ke pihak YouTube untuk menjadi mitra, dalam arti kita mempunyai konten-konten video yang sering ditonton dan kita mendaftarkan diri untuk monetize ya, untuk supaya akun kita tuh diberikan iklan oleh YouTube, dipasang iklan. Dengan cara kita apply ke YouTube dengan cara monetize itu agar dibayar oleh Google AdSense, supaya supaya video kita tuh mendapatkan iklan gitu loh, dan menjadi mitra dari YouTube supaya YouTube memberikan komisi kita melalui Google AdSense tadi. Nah, terus untuk hal lain selain itu ya, bisa juga teman-teman kan memberikan endorse untuk produk-produk sama seperti tadi. Jadi entah, kalau kita punya banyak subscriber ya, otomatis kan viewersnya pasti banyak ya. Nah, teman-teman bisa memberikan promo, misalkan ada teman atau relasi yang ingin mengiklankan produknya juga bisa di situ. Jadi kita bikin konten tentang produk tersebut, atau kita bikin konten diselipkan produk tersebut supaya mengangkat produk tersebut supaya penjualan lebih laris gitu. Kalau orang-orang udah biasa subscribe kayak kita kan, biasanya mereka lebih nyaman gitu loh beli, karena seseorang yang ingin membeli produk, terutama produk yang belum dia kenal, itu lebih nyaman kalau beli kepada orang yang dia kenal, yang lebih nyaman, apalagi kalau bisa konsultasi langsung gitu loh. Walaupun harganya mungkin agak mahal sedikit, tapi kalau kita bisa langsung konsultasi dengan penjualnya, itu bakalan lebih nyaman dan lebih pasti ingin membeli daripada kita beli di tempat yang lebih murah, produknya belum kenal dan nggak bisa konsultasi nih cara pakainya bagaimana, plus minusnya produk ini kayak gimana. Itu pun harus
eh, apa kadang-kadang yakin nggak yakin gitu loh mau beli, kayak kalau kondisi seperti itu gitu. Jadi untuk teman-teman gini ya reviewnya, jadi untuk teman-teman yang mempunyai dana mungkin ngepas atau mungkin dananya itu nggak bisa diputar dengan cara yang berkali lipat harus sampai ratusan juta untuk membeli aset tanah, kos-kosan, rumah, dan lain-lainnya, mungkin bisa dengan cara ini ya. Jadi dengan cara mungkin bisa dibilang cara pedesaan dan cara perkotaan ini ada beberapa tipe. Jadi teman-teman yang kerja di kota maupun di desa bisa investasi dengan cara-cara tersebut. Saya rasa gitu aja. Bila ada saran dan kekurangan dari video ini, saya mohon maaf. Mohon di komen di kolom komen di bawah. Bila bermanfaat, mohon dukung channel ini supaya lebih bermanfaat dan lebih berkembang ya. Gitu aja dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, dan rezeki yang bermanfaat. Segitu aja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.